Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Pak SBY, Pak SBY, penghargaan dari SBY oleh SBY dan untuk SBY, semua tentang SBY. Begini kata Denny Siregar, ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Denny Siregar menyampaikan kritikan pada Partai Demokrat. Dalam kritikan tersebut, ia menyebut jika Partai Demokrat benar-benar partai yang mandiri. Melansir dari laman suara.com, kalimat sarkas Denny Siregar ini menyinggung jika Partai Demokrat ialah partai yang paling mandiri. Makna mandiri diartikan partai yang semuanya dikerjakan sendiri, sampai harus memberikan penghargaan pada diri sendiri. Diketahui mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memperoleh penghargaan Lifetime Achievement dari Partai Demokrat, partai yang pernah dipimpinnya. Pada unggahan Denny Siregar dituliskan narasi jika Partai Demokrat memang partai yang mandiri, partai yang memberi penghargaan untuk kalangannya sendiri. Kata Denny Siregar, bikin partai sendiri, kelola sendiri, angkat diri sendiri, dan kasih penghargaan untuk diri sendiri. Dia pun akhirnya berkesimpulan jika Demokrat merupakan partai yang mandiri. Kata Denny, sungguh partai yang mandiri. Unggahan Denny Siregar itu pun dilengkapi dengan unggahan foto pemberitaan lengkap dengan logo Partai Demokrat. Membaca unggahan Denny, pengikutnya pun ramai berkomentar. Dalam komentarnya, netizen cenderung tertawa dan memberikan kalimat satir dan juga sarkas mengenai Partai Demokrat. Kata akun @ariodriansyah menanyakan apakah pemberian penghargaan ini mirip lawakan Sri Mulat. Ini Sri Mulat ya bang. Selanjutnya ditulis oleh akun Clara Cendra pun juga ikut memberikan penghargaan pada dirinya sendiri dengan memberikan kalimat satir. Besok gue bikin piagam sendiri di Senen buat diri gue sendiri, sebagai perempuan tangguh. Selanjutnya ditulis oleh akun Agustina5707 juga menulis, juga penghargaan tersebut dari mereka dan untuk mereka. Kata dia, dari mereka untuk mereka. Dalam catatan pemberitaan detik.com pada Jumat 10 September 2021, SBY juga pernah menerima penghargaan Lifetime Achievement Award pada Desember 2012. Penghargaan ini diberikan dalam agenda HUT Demokrat juga. Saat itu SBY menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Kini dalam momen 2 dekade Partai Demokrat, SBY kembali menerima penghargaan tersebut. SBY menerima penghargaan capaian seumur hidup atau Lifetime Achievement. Sementara mendiang istrinya, Ani Yudhoyono menerima anugerah Spirit of Demokrat. Akhirnya kita tahu kenapa Indonesia seperti jalan di tempat alias autopilot saat masa kepemimpinan SBY. Ini karena watak SBY yang selalu mendahulukan kepentingan pribadi. Inilah yang membuat Demokrat hancur dan merusak masa depan AHY. Kalau saja masih ada empati, harusnya ia bisa memberikan gelar tersebut ke Rizik ataupun Rocky Gerung sebagai penghibur. Tapi dasarnya SBY yang ada di pikirannya hanya ia seorang beserta almarhumah istrinya. Sudah orang bosan dan muak melihat masa kepemimpinannya, masih saja diingatkan dengan penghargaan-penghargaan non faedah. Semoga tak ada lagi pemimpin di masa depan yang meniru sifat dan watak buruk mantan orang nomor 1 ini. Saya bukannya sirik, iri hati, apalagi sakit hati dengan ajang yang digelar oleh Partai Demokrat ini. Suka-suka mereka lah. Uang mungkin momennya juga dianggap tepat karena memperingati 20 tahun partai yang kini citranya sangat lekat dengan keluarga SBY tersebut. Oh iya, satu lagi untuk kategori bangunan bersejarah warisan pemerintah SBY yang tidak kalah bersejarah dan ikoniknya karena akan menjadi jejak abadi sebelum bangunan itu runtuh, yakni bangunan di Hambalang yang disebut oleh masyarakat sebagai Candi Hambalang. Saking ikonik dan terkenalnya, setiap kali ada bahasan atau pemberitaan soal keluarga SBY dan Partai Demokrat, bangunan ini rasanya tidak luput untuk disebutkan. Habisnya, ikonik banget sih. Kalau bangunan ini usulan nama dari saya, bangunan bersejarah akibat perbuatan kader Partai Demokrat yang tidak tahan godaan untuk melakukan korupsi. Bullshit. Panjang amat nama penghargaan yang diusulkan. Iya, biarkan saja. Nanti bentuk penghargaannya berupa miniatur bangunan Hambalang itu dengan tulisan penuh dari atas sampai ke bawah. Bagaimana Mas AHY? Apakah setuju dengan usulan tambahan ini? Ngomong-ngomong Mas AHY kok sepertinya tidak disebut sebagai penerima penghargaan? Bagi saya Mas AHY sangat pantas loh mendapatkan penghargaan sebagai anak yang paling berbakti kepada orang tua. Jasa dan teladan yang Mas AHY berikan, saya kira tidak ada duanya di tubuh Partai Demokrat. Bagaimana menurut Anda?
Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Loh, Rocky Gerung terancam diusir dan rumahnya dibongkar. Denny Siregar nyinyir, "Oalah Rung, ternyata," ditelan oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Rumah Rocky Gerung di Blok 026 Kampung Gunung Batu, RT 2 RW 11, Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, terancam dibongkar oleh PT Sentul City Tbk. Menurut Haris Azhar, selaku pendamping hukum Rocky menyatakan, PT Sentul City memberikan waktu 7 kali 24 jam kepada Rocky untuk pembongkaran. Advokat Lokatarus saat dihubungi pada Rabu 8 September 2021 mengatakan memberikan waktu 7 kali 24 jam. Apabila tidak membongkar dan mengosongkan, maka akan meminta bantuan Satuan Polisi Pamung Praja untuk merobohkan dan menertibkan bangunan-bangunan. Viralnya kabar ancaman pembongkaran rumah Rocky Gerung tersebut mendapat komentar dari pegiat media sosial Denny Siregar. Melalui akun media sosialnya @dennysiregar7, ia mengatakan, "Oalah Rung Gerong, ternyata." Perlu diketahui ancaman itu tertuang dalam surat somasi PT Sentul City terhadap Rocky. Total ada 2 surat somasi yang dikirimkan terpisah pada 28 Juli dan 6 Agustus tahun ini. Menurut Haris Azhar, ada 3 poin yang dipaparkan dalam surat somasi. Pertama, memperingatkan Rocky bahwa PT Sentul City pemilik sah tanah seluas 800 meter persegi di Kampung Gunung Batu, RT 2 RW 11, Kelurahan Bojongkoneng. PT Sentul City mengakui tanah tersebut bermodalkan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB nomor 2411 dan 2412. Poin kedua bahwa akan ada tindakan tegas atas dugaan tindak pidana jika Rocky memasuki wilayah tersebut. PT Sentul City mengacu pada pasal 167, 170, dan 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Poin ketiga soal ancaman merobohkan bangunan dengan meminta bantuan Satpol PP jika Rocky tak segera mengosongkan huniannya. Haris mengutarakan kliennya membeli tanah di Kampung Gunung Batu RT 2 RW 11, Kelurahan Bojongkoneng pada 2009. Penguasa tanah fisik sebelumnya lanjut dia mengantongi surat garapan. Dia menyebut pihak lain tak bisa mengklaim kepemilikan tanah itu secara sepihak, sebab dalam hukum pertanahan terdapat prosedur mengajukan kepemilikan, yakni menguasai fisik. Ia juga mengatakan, sampai di sini pertanyaannya, bagaimana mungkin Sentul City bisa kuasai secara hukum dengan memiliki HGB tanpa pernah kuasai fisik? Haris melanjutkan, PT Sentul City juga tak pernah menemui atau meminta tanda tangan Rocky Gerung saat pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional. Kata Haris, sampai di situ ia yakin HGB itu diterbitkan dengan prosedur yang salah. Oleh karenanya, klaim Sentul City melalui HGB itu patut untuk dipertanyakan. Menanggapi hal tersebut, melansir dari Galamedia, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ruhut Sitompul, ikut berkomentar melalui akun Twitter pribadinya, @ruhutsitompul, pada Kamis 9 September 2021. Kata Ruhut, Rocky menggerung-gerung disomasi PT Sentul City Tbk. Masalah lahan yang ditempati bukan miliknya. Nasihat aku untuk RG, belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Paten, merdeka. Ini bagi saya cukup menarik. Tidak hanya sosok Gerung di Palu Gada, tapi sengketa lahan ini bisa jadi akan berkembang liar dan narasinya bisa jadi bakal dibelokkan seenak udele oleh Gerung atau orang-orang yang mengidolakan, seolah ada campur tangan pemerintah seperti biasanya. Dengan sikap kontra terhadap pemerintah yang juga dimiliki oleh Nitski yang beranggapan bahwa negara adalah monster yang berhati dingin, dengan kecurigaan-kecurigaan itulah seorang Rocky memproduksi propaganda dan menjadikannya sebagai alat agitasi agar dapat eksis. Arogansinya yang kerap memandang sebelah mata terhadap orang lain membuatnya selalu menjadi objek penderita lawan bicaranya di setiap acara talk show. Disinilah penulis mempertanyakan kembali keilmuan yang dimiliki oleh Rocky Gerung. Jika pengetahuan yang dimilikinya tidak mampu untuk menjaga dan membuat dirinya terhindar dari masalah, apalagi para mahasiswa yang menimba ilmu dari dirinya. Padahal jelas sengketa di atas adalah antara PT Sentul City dan pihak Rocky Gerung. Tinggal nanti buktikan di depan pengadilan antara kedua belah pihak tersebut. Jika memang ternyata klaim PT Sentul City terbukti benar, ya Gerung harus robohkan bangunan rumahnya tersebut dan pergi. Sesederhana itu. Begitulah kira-kira.